do tinggal sudah menaruh. Jakarta din dito. Ay anak na sukses do roy na Jakarta. Gor. Ato da ato ang kita. Oloy na. Kau dia hita ina. Next parade tadi sa napuran. Ido. Ato kada. Oloy na. Biar mang. Baik teh kami sorda mangda. Oloy nang. Olo. Bah, ganteng sekali abang ini. Saya kau. Kapan abang datang? 3 hari sudah aku di sini. Minum-minum di kedai sama kawan-kawan. Kau kemana aja? Ya, aku sih antar bang, antar barang. Kerja capek, miskin tetap. Ikut abang ke Jakarta lah. Hah? Ya, abang jangan ngeledek aku lah. Malah bisa aku ngeledek kau. Aku cuma kasih nasihat kau supaya kau lebih baik hidupnya. Hah? Nah ini. Terima aja. Berjalan ya. Peras. Terus mau lihat aja dah bang. Kor. Mas Sabar. Sombong kali kau. Abang mau datang pun kau tak tengok. Hah? Ku dengar kau sudah bawa mobil sekarang ya? Sopir bang, bawa taksi. Tapi bukan mobil sendiri. Buru capek badanku ini kalau pulang bang. Jadi mobilku titipkan ditutup. Alasan aja kau nih, mana ada orang kerja nggak pulang? Hah? Makanya cari kerja yang benar. Yang bikin banyak datang duit. Iyalah bang. Abang sukses di Jakarta bang. Kenapa? Mau ikut abang ke Jakarta? Biar jauh dari kampung, tapi bisa kaya. Jangan kayak kau ini, udah miskin, gak pulang. Sampai abang kau datangnya kau nggak tengok. Kemana kau nih? Bisa apa awak di Jakarta ini bang? Bisa apa awak di Jakarta bang? Kau mau begitu pula kau? Waduh, enak kos rokok bekas. Nanti malam kau datang ke rumah abang ya. Abang siapkan sudah itu 1 karton rokok import buat kau. Hah? Mana order dulu kita? Dari dulu kita sudah punya ulos, piara babi, punya ladang, ikan, semua gampang. Sudah berubah tapi semua itu mak. Kalau orang ingin makan sedikit lebih enak, dia pergi ke Pangururan. Mau lebih enak lagi, ke Parapat. Mau melancong sedikit, pergi dia ke Siantar. Paling jauh ke Medan. Kenapa pula kau harus ke Jakarta? Mau berkembang aku mak. Di sini adanya lagi kesempatan. Amango ya mah. Kesempatan macam apa pula yang kau cari, Sahat? Sudah bagus kau punya pekerjaan di sini. Sahat, kapan kau mau kawin? Sudahlah mak. Jangan bahas itu lagi lah. Lihat itu kakakmu si Dahlia. Sudah 10 tahun dia di Jakarta, tak pulang-pulang dia. Sudah lupa kampung. Nanti seperti itu pula kau. Lupa kampung halaman. Udahlah, pamit kau sama Pung. Jadi, menang kau dengan naskah ini? Kabarnya begitu guru.
Tapi belum ada kepastiannya. Maksud kau? Mereka bilang mereka mau menerbitkan naskahku itu. Tapi belum ada kabar lagi sampai sekarang. Cari tahulah kau. Kan berangkat aku. Revolusioner kali kau. Jadi kau mau berangkat ke Jakarta? Bukannya nggak cinta aku sama kampung halaman, Guru. Tapi rasanya memang kesempatan itu cuma ada di Jakarta. Aku juga bukan mau menghalangi kau. Aku cuma mau tanya, apa motivasimu? Kalau hanya duit yang kau cari, tak usahlah jauh-jauh ke Jakarta. Samosir itu harta karun. Guru, kalau Samosir itu pula harta karun, mana ada setoran cuma segini, Guru? Ya. Bang, aku ikut ke Jakarta, Bang. Pegal badanku ini bawa-bawa angkot, Bang. Kalau kita bisa olah kampung kita yang indah ini, nanti setoran angkotmu tidak akan cuma segini. Nah itu dia, Guru. Kenyataannya, setoran angkot kita ya segitu-segitu aja, Guru. Jangan begitulah, Tigor. Jangan pula kau samakan dengan pohon uang. Kita tidak bisa menerima keadaan ini. Harus kita olah. Guru, abang saat ini akan sukses di Jakarta, Guru. Naskahnya ini sudah 2 kali aku baca. Dan 2 kali pula aku menangis, Guru. Dan orang-orang di Jakarta itu sekali-kali perlu menangis pula, Guru. Aku yakin Bang Sahat akan sukses di Jakarta. Sahat, ingat kata-katamu sendiri. Jangan cari duit di Jakarta. Tapi carilah peluang. Biar ceritamu itu dibaca lebih dari banyak orang. Bang, ini kopi abang sudah jadi. Di Hodo Namboru? Buatkan teh buat Namboru. Nggak usah pakai gula. Butet, kau tidur di sini saja dulu. Hari hujan. Iya, Namboru. Sahat, kalau nanti kau sudah sampai di Jakarta, jangan lupa mampir di rumah kakakmu si Dahlia. Berikan surat mak. Bilang penting. Iya, Mak. Kalau dia mau berbaik hati sedikit, dikasihnya nanti kau tumpang. Daripada numpang di rumah kawan. Tapi takut aku nanti Kak Dahlia jadi repot. Bagus merepotkan keluarga sendiri daripada orang lain. Wajar kalau kita repot oleh saudara. Wah, mana kita tahu, Mak? Membantah mak saja kerja kau. Belum lagi sukses. Sudah pintar membantah mak. Turun dulu kau. Kalau nanti karanganmu itu sukses, yang penting kau jangan lupa diri. Lupa kawan, lupa keluarga, awal dari lupa diri. Iya, Mak. Tadi pagi, mak ke pasar. Mak jual kain simpanan mak. Ambillah uangnya. Buat bekal kau nanti di Jakarta. Mak
Mak jual kain simpanan itu? Almarhum bapakmu dulu memberikan tanah kita yang di bukit untuk gereja. Apalah artinya kain selembar? Habislah pusaka keluarga kita, Mak. Kalau nanti kau berhasil, tulisan kau itulah yang menjadi pusaka kita yang baru. Bawalah uangnya, Mak. Butet, mana teh Namburu? Ambil dulu teh, Mak. Kalau abang ke Jakarta, mau jaga naburmu. Mau kemana, Lai? Jakarta, Bang. Jakarta. Capek naik bus ini. Nggak nyaman. Enakan naik pesawat. Cepat pula sampainya. Udah berpuluh kali aku bolak-balik. Medan Jakarta, Medan Jakarta. Tapi naik pesawat aku. Kalau nggak aku ke Muara Enim, mana mau aku naik bus kayak gini. Bau, pantat sakit lagi. Jangan-jangan bisa bocor bannya ini. Muara Enim. Urusan apa, Bang? Bisnis, Bang. Iyalah, batu bara. Masih hitam. Sukses, Bang. Wah, sukses lah. Hari gini. Bang, emas hitam itu apa, Bang? Belum pernah lihat apa? Cuma perumpamaan itu, Bor. Perumpamaan. Ngerti kau? Polo, Bang. Wah. Apa abang bilang? Bocor bus busuk ini. Kempes bang itu. Benar juga cakap abang ini, Bang. Kalian di Jakarta nanti kerja apa? Belum tahu kami, Bang. Malah ini payah kalian. Ini yang bikin negara jadi kacau. Dengkul dijadikan modal. Kapan majunya negara ini? Pakai otak! Itu.
Abang bercanda, jangan masukin dalam hati. Abang mau ajarin kalian bagaimana cara menggunakan dengan otak. Nih, jam merek Rolex. Jangan terlalu pegang-pegang. Tahu Rolex apa? Alamak. Ini semua bos-bos di Jakarta pakai jam Rolex. Dan harganya 5. Berapa itu? 50 juta lah. Mahal ini. Aku kasih buat kalian. Aku punya 20 di rumah. Nih. Mana tangan? Ini buat kami, Pak. Gratis, Bang. Gini. Kamu kenal dan tahu apa yang disebut sopan santun kan? Kalau kalian pergi ke kedai, kemudian teman kalian itu traktir kalian, nah satu waktu kamu akan traktir dia lah. Nah, ini. Coba, keluarga ini, berapa ini? Ayo. Hah? Coba, 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau 5 juta? Aku cuma punya 100.000, Bang. Alamak, jangan mampus. Aku ini cuma 100.000 punyamu. Waduh, ini anak muda ini maunya enak aja. Ya udah. Bang, kami belum butuh Bang arloji mewah ini. Kami belum butuh, Bang. Udah janji, belum bagaimana butuh nggak kami bisa arloji. begitu? Belum Ini butuh urusan kami, Bang. kita. Bang. Bapak tua itu mungkin mau itu. Sekampung dia sama kita. Pengen banyak dia, Bang. Itu, Bang. Woi. Wah. Lek, gimana dengan ongkosnya, Lek? Di Palapak Lek bilang gampang. Santar Lek bilang gampang. Di sini gimana lagi, Lek? Gampang itu, bulan depan. Nak kali Lek bilang gampang. Nih, lain kali jangan lupa. Makasih, Bang. Ada apa tadi, Bang? Ya pikir aku ini penumpang sembarangan. Mau dipalak aku. Ini susahnya kalau lewat darat. Banyak kali congkonnya. Enaknya pesawat. Mahal tapi pasti nyaman. Tuh, ayam goreng tuh berapa harganya tuh? 15.000, Bang. 15.000. Ini pasti tawar, taruhan. Bang. Kalau Abang lapar, Abang ambil. Biar aku yang bayar. Tuh, kasih abangmu ini ayam goreng. Itu telur juga boleh. Mana terong? Ayamku digigitnya, Bang. Udah tak usah kau makan. Lek, gimana ongkosnya, Lek? Tunggulah, bisnisku ini belum jalan. Aku tidak mau tahu dengan bisnis lain. Yang penting lebar sekali, aku tinggal di sini. Sabarlah kau, waduh. Cepat sekali marah orang-orang ini. Apa itu? Aku ada urusan di Jakarta ini. Aku biasanya naik pesawat, baru naik begini kok banyak macam cakep kau ini. Kenapa kau bisa begini? Aku akan bayar. Kau tenang saja. Lama tuh, Pak. Lei. Banyak kali kau, Lei.
populasinya kan ada 12 juta orang. Aku lah, tidak semua orang bisa beli motor sama kereta. 12 juta orang di sini. Kalau semua orang itu datang ke Samosir, berdiri itu bang, tidak bisa duduk di sana. Lain kali kalau mau kesini itu bilang dulu. Di sini semua orang sibuk. Untung kalian ketemu aku. Kalau tidak terus siapa yang mau bukain pintu? Kami mampir cuma mau kasih ini aja buat kakak. Makasih. Makasih, Mbak. Zaman sekarang itu semua bisa lewat SMS. Atau pos kalau nggak punya HP. Sebenarnya kalian kesini ini ada perlu apa sih? Kakak baca sendiri aja lah. Mana aku tahu isinya apa. Kalau begitu, aku minta diri dulu. Jangan tersinggung lah kalian. Kakak cuma mau kasih tahu. Nggak tersinggung aku. Aku cuma mau minta diri aja. Dasar orang kampung. Tiap pagi ya kerjanya pakaian neces, perlente, matang meeting, tandar tender, tapi pulangnya nihil, tetap nggak bawa apa-apa. Nggak bosen apa? Ahli ya kok ahli kere. Mana sih? Dasi aku. Minar. Kemana dasi abang? Aku nih mau ketemu sama menteri, masa nggak pakai dasi aku? Ah, kau nih. Ah, ini yang ini aja ya. Kenapa rupanya? Ini aja kau jahit dulu. Itu punyanya pelanggan. Alah, sudah. Bang, lapar aku bang. Lama gak lapar juga aku. Sekarang terus nyambrok. Besok sampai rumah-rumah nyambrok. Ah, kenapa sih kau nih? Bang. Sampai juga sini kau. Tigor. Bang. Oh, halo. Minar. Sini dulu lah. Ini kau kenalkan dulu nih anak-anak pemberani datang di Samosir ini. Tigor, yang satu Sahat. Sahat, Kak. Ini istri abang. Hah? Siap sukses seperti Bang Sabar. Kau dikasih semangat sih, kenapa sih? Sudah, kau urus baju itu ya. Masuk. Masuklah, sudah. Minar. Kopi. Masuk. Jangan copot satunya, ayo. Nah, gitulah. Pak Sabar, ini udah ada petenya pesanan Bu Mina. Mau diambil nggak? Aku ini mau ketemu sama Pak Menteri. Masa kau suruh aku bawa etep segala? Kau ini macam mana? Aja Pak Sabar. Etep bang. Pete dibalik. Tigor, Sahat. Kalau kalian punya cita-cita, mau jadi pengacara kah? Mau jadi penulis, mau jadi presiden, mau jadi menteri, ini tempatnya. Nah, begitulah kalian merantau. Biar sukses kayak abang ini. Nah, lihat presiden ini. Patriotik, cerdas, tegas, berwibawa. Dari kampung kita juga deh bang.
Iyalah, Nasution itu. Kapan abang jadi presiden? Nantilah, kau yang pilih. Ayo nih. Aku dukung lah, Bang. Iyalah, kau jadi menteri muda urusan wanita ya. Satu-satu. Misi, sorry, misi. Ini apa? Lo tuh udah gila ya? Mau ditaruh di mana coba muka mama sama muka papa? Kenapa sih lo harus selalu bertingkah kayak gini? Hah? Terus kalau udah kayak gini mau gimana? Kuliah lo gimana? Terus aja kayak gini. Lo kira teman-teman lo itu bakal ngelindungin lo apa? Emangnya di dunia ini nggak ada yang lebih penting daripada muka mama papa ya? Hati-hati. Bu Mona, ada yang mau ketemu sama ibu, katanya dari Medan. Siapa? Katanya Pak Sahat, Bu. Selamat siang. Ah, Saya Mona. Saat, Sinaga. Ini Anda datang jauh-jauh dari Medan sini. Iya. Saya minta maaf sekali. Sebenarnya kita bisa aja lakukan ini dengan korespondensi. Maaf ya. Silakan duduk. Sebelumnya Kak, saya mau minta maaf atas keterlambatan kami merespon naskah novel Anda. Agak nggak mengerti saya. Saya pikir ini kantor penerbitan. Iya. Salah satunya ya. Saya kenal tulisan itu. Ya, tulisan itu memang dari novel Anda. Tidak dinyala bisa begitu artinya. Banyak kalimat-kalimat bagus dari novel Anda. Saya suka. Bagi saya menarik sekali bagaimana kamu, maksudnya Anda, mengaitkan Toba dengan penjelajahan negara-negara Asia Tenggara dan saya nggak pernah loh ngebayangin budaya itu sebagai apa? Pertemuan? Kamu ini pembaca yang... maksud saya, Anda ini pembaca yang teliti ya? Iya, saya udah bilang saya suka novel Anda. Poster itu kamu juga yang buat? Kalau saya yang bikin, saya nggak mungkin naruh muka orang itu di situ. Iya, memang seharusnya begitu lah. Dan aku rasa kalimat itu jadi bergeser maknanya. Nggak pernah aku mengartikannya seperti itu. Poster itu pemerkosaan. Iya. Maaf. Agak aneh sebenarnya kalau kamu putri mahkota dari perusahaan ini. Benar kan, putri mahkota? Iya. Terus kamu minta maaf sama aku karena poster itu. Nggak harus begitu juga kan? Sorry. Ya. Terus akan bernasib apa naskah novelku itu? Naskah yang kau tulis ini bukan barang yang mudah untuk aku jual. Lagi pula, aku sudah lama tidak menerbitkan novel. Tapi di dalam sayembara yang Bapak adakan, tertulis di situ, Pak, bahwa naskah pemenang akan diterbitkan. Itulah sebabnya aku datang ke sini.
untuk menanyakan hal itu. Aku mengerti, Dek. Itulah sebabnya kau datang tepat waktu. Mungkin Ade sudah kenal anakku, Mona. Mona kuliah di Universitas Komunikasi Visual di Amerika Serikat. Rasanya lebih bagus kalau Mona yang menceritakan ikhwal rencana kami. Jadi begini, kita ada rencana membuat film dari novel itu. Dan Mona sebagai produsernya. Kenapa? Kita kan sudah diskusikan itu. Ya kita udah diskusi, tapi kan aku belum bilang iya. Ya kan siapa juga mau jadi produser film alat kampanye capres gagal. Mona? Sebentar. Jadi film yang kalian maksudkan ini akan jadi alat kampanye kalian? Adek boleh pintar menulis. Tapi soal menjual produk, percayakan pada kami. Adek tidak mengerti apa-apa. Naskah ini bisa berharga lebih mahal. Saya berani membayar 10 juta untuk naskah ini. Dengan hak memindahkannya ke dalam film. Bagaimana? Ya sudah, aku tambahkan ongkos pesawat Jakarta Medan. Ditambah lagi biaya adik datang ke sini. Saya rasa lebih baik saya ambil lagi naskah saya. Sat, aku mau minta maaf, Sat. Nggak seharusnya papaku ngomong kayak gitu tadi. Gak perlu lah kamu minta maaf atas nama papamu. Ngerti aku. Dia nggak bisa seenaknya ngambil naskah orang kayak gitu. Aku udah bilang sama dia. Papamu itu kan mau beli, bukan mau ambil. Tapi dia harusnya dia mikir 2 kali untuk nawarin orang kayak kamu. Oh ya? Bagaimana kamu tahu? Kamu pernah mengatakan padaku bahwa kamu ingin menjadi batu. Batu di ujung tebing yang menjulang tinggi di tepi danau. Selamanya menunggu dan ia begitu tabah sehingga kematian untuk mengganggu. Kamu salah. Sesungguhnya akulah batu itu. Aku. Dan kamu bilang kamu nulis ini untuk uang. Bukan orang seperti itu kamu. Kamu mungkin memang terlalu romantis untuk terlibat dalam kampanye papamu. Tapi kamu tidak tahu apa-apa tentang aku. Hei, mungkin kamu benar aku nggak tahu apa-apa. Tapi aku tahu kamu nggak bakal ninggalin perempuan ngejar-ngejar kamu di pinggir jalan kayak gini. Tapi apa yang kamu lakuin tadi tuh benar-benar gila. Belum pernah ada orang yang gitu sama papa aku. Kamu tuh udah kayak apa ya? Kayak superhero di komik-komik. Lagi ngelawan penjahat gitu. Kenapa? Nangis ya aku ya. Tapi bener, kamu ngerti kan maksud aku kan?
Kau ini canggih kali untuk bilang aku Pau. Bodoh. Pak, kopinya Pak. Oh iya Mas. Mas Tigor ini loh. Kalau mau bayarnya nanti juga nggak apa-apa kok Mas. Kalau saya masih bisa bayar, saya bayar Pak. Takut jadi penyakit nanti kalau ngutang terus. Mas Tigor nungguin Bang Sabar ya? Bang. Ngapain nih? Jangan kau acak-acak sampahku. Mau apa kalian? Diam kau. Jangan macam-macam kau. Kau ikut campur, kau mati dan sebuat. Bang, aku cari makan di sini, Bang. Tangkep. Halo. Kamu tungguin banget loh. Kamu tahu kan, aku juga ada effort buat kampanye pilpres papamu. Itu gimana ceritanya? Sementara kan kamu tahu selama ini, papa kamu itu #1 supporter buat pekan kebudayaan Batak. Sekarang kalau dia nggak ada gimana? Pusing kan? Ya mau cuy, aku ada bentar ya. Udah masuk. Iya. Teh Renita. Lihat siapa. Halo, baik Mbak. Nih, Jeng yang satu ini sibuknya buat kampanye presiden itu loh. Ya emang susah banget nyarinya. Apa kabar kamu? Baik. Papa gimana? Baik. Sehat? Sehat. Ini kenalkan, Yana putrinya Gea. Halo Yana, apa kabar? Baik. Mana? Pokoknya Mulia, kamu tuh harus ikutan loh. Betapa para penenun-penenun itu menciptakan sebuah kain menjadi sebuah acara. Kan Papa kan banyak banget koleksi ulosnya. Jadi kita kapan-kapan bikin pameran di sini. Ya, ayo yuk. Udah mulai ya. Terima kasih Ibu. Sat. Sorry, kamu jadi sendirian gini. Gak apa-apa lah. Kamu silakan saja dulu, aku di sini gak apa-apa.
Ya nggak gitu dong. Aku kan bawa kamu ke sini supaya kamu kenal orang-orang baru. Yuk. Iya, tapi bingung aku harus ngobrol apa. Lagi pula nggak mau lah aku bikin kamu malu. Malu apa sih? Udah deh, yuk. Ayo. Ya, aku merasa apa? Seperti istilahmu itulah. I'm not really into it. Sorry. Ya kita emang baru sekali ketemu sih. Mungkin aku yang berusaha terlalu keras ya. Aku yang minta maaf. Bukan maksudku untuk bikin kamu kecewa. Kita pergi aja dari sini, ya. Jangan. Yuk, kita pergi aja dari sini. Nyaman aku di sini. Pokoknya kita pergi aja dari Jangan. sini sebelum kamu pergi ke Samosir, ya. Coba Mona. Memangnya apa yang kamu bayangkan tentang Samosir? Samosir, Samosir. Danaunya biru, langitnya cerah sepanjang tahun. Pelancongan seumur hidup, banyak turis-turisnya kan di sana. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Aku juga nggak tahu ada apa aja di sana. Kau pernah dengar ini tidak? Bahwa Toba itu kan adalah sebuah kawah yang besar. Ya? Nah itu pernah menghabisi hampir sepertiga populasi di dunia. That's even better. Berarti kalian hidup di atas bom waktu. Yang seluas hampir 1.300 km persegi. Dan kalian baik-baik saja. That's epic. Emangnya kamu kapan balik sama sini? Entahlah. Kalau aku jadi kamu ya, aku akan balik ke Samosir segera dan aku akan tulis novel baru sebanyak-banyaknya. Kenapa begitu? Jakarta ini menurut aku udah kayak yang kubur. Cuma bisa membusuk aja gitu sih. Terus kenapa kamu ada di sini? Mana? Wah bang. Ini dulu. Woi. Baru dulu bang ya. Gak ada bosan-bosannya lo. Malam bang. Malam. Jangan rese ya di terminal. Iya bang, iya bang. Amin boleh, jangan rese. Iya bang, siap bang. Ya bang. Isi pak. Iya. Kopi po, biasa. Iya bang. Ada masalah, Gor? Tidak lah, Bang. Kalau ada masalah, bilang sama abang. Biar abang kasih tahu tuh sama anak-anak. Zaman sekarang, kagak bisa iri-irian. Lu masih muda, masih berani hidup. Itu kenapa abang serahin ini lahan sama lu. Tidak lah bang. Aman-aman aja bang. Abang udah capek
capek hidup di jalanan. Hidup makin susah aja, Gor. Maksud abang itu apa? Udah kagak kayak dulu lagi, Gor. Ntar juga lu ngerti maksud abang. Mana ada sih, Pak? Dia yang kampanye, kita yang bayar. Sabarlah, Ma. Semua itu ada hitungannya. Baguslah kalau ada hitungannya. Tapi jangan cuma dihitung terus nggak dibayar. Berapa kita harus bayar bulan ini? Tanyalah sama Mona. Mona yang urus semuanya. Mona, berapa yang harus kita bayar sama stasiun TV? Mona nggak ada. Kemana dia? Entahlah, aku nggak tahu. Belakangan ini dia menghilang terus. Ya udah, tanya aja adeknya. Nelly, 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 Nelly. Papa nggak sadar ya? Seminggu Nelly nggak pulang, Pak. Hamil dia, Pak. Ingat. Anak kemarin sore bisa hamil dan minggat. 375.623.000 rupiah, Pak. Udah termasuk pajak, Pak. Billing minggu ini. Mona, siapa yang nanya billing? Papa nanya kenapa dia bisa hamil dan minggat. Ya tadi Papa nanyain billingnya, inilah Pak laporan billingnya. Mona, adik kamu itu hamil. Kamu masih sibuk dengan billing. Keluarga macam apa ini? Iya, Pak. Emang ini billing stupid, reality show stupid, kampanye stupid. Keluarga ini nih, keluarga stupid. Mona, Mona. Jurusan Senen sudah tidak ada lagi, Mbak. Supirnya sakit. Mulai bulan depan ya. Kita naikin 5.000 aja, enggak apa-apa kan? Iya, enggak apa-apa, Mbak. Oh iya, laundryan aku sekalian ya. Kan? Ini seperti yang kau bilang itu. Hah? Iya, Pak. Wah. Nah, lihat. Beli apa? Borong apa? Ini baru inovasi, Bang. Ayo kita mainkan lah. Alah, bukan buat aku. Apa itu, Bang? Ini orang yang sekarang bilang namanya komputer. Kau nggak tahu apa-apa kau. Bisnis ketak-ketik. Nanti kita bikin website. Abang lagi tulis apa, Bang? Bolehlah Tigor baca, Bang. Bukan cerita ini, Gor. Gimana kontrakan kau yang baru? Nyaman kau di sana? Aman lah. Kalau abang mau, abang tinggallah di sana. Orang-orang itu gimana, Gor? Masih cari perkara mereka semua kau?
Aman Bang. Cuman aku ini pengen kerja yang benar Bang. Setoran angkot itu kan kerjaan benar. Hepeng ada. Hepeng ada. Tapi itu kan setoran timer Bang, bukan setoran angkot. Itulah Jakarta ini Bang. Makanya semua orang itu pada berebut. Uangnya ada, kerjanya belum tentu ada Bang. Ya kau nikmati saja lah dulu, Gor. Selama kau tidak sakiti orang di Jakarta ini. Mana ada model begitu di sini Bang. Yang ada semua orang itu pada iri. Abang sendiri bagaimana? Hah? Bang ini cerita apa sih Bang? Kok tidak ada cakap-cakapnya Bang? Bukan cerita ini, Gor. Proposal. Abang bantu-bantu Bang Sabar supaya dapat proyek lah. Emang enak ya? Ketak-ketuk, ketak-ketik, dapat hepeng. Tak perlu bertinju sama orang Bang. Sayang, abang saat ini tidak pernah tulis cerita lagi. Samosir, Samosir, jantung Pulau Sumatera. Saat ini, Mar, segala pembicaraan tentang Jawa itu harus dihentikan. Jadi kalau ada pembicaraan yang sekarang bukan tentang Jawa, itu adalah tentang Sumatera. Paham kau? Kita ini bangsa tua. Lebih tua dari Majapahit, lebih tua dari Sriwijaya, lebih tua dari Mataram. Tapi orang selalu melupakan kita. Padahal Jakarta itu tidak seperti ini sekarang kalau bukan karena kita. Isi mengatur negarawan. Hala kita. Paham kau? Iya Pak. Itu maksudnya supaya kau tak boleh lupa dari mana asalmu. Setiap orang Sumatera tak boleh lupa dari mana asalnya. Ngerti kau? Iya Pak. Nah, bagus. Bagus. Sekarang soal ini Maruli. Soal film. Gagasan kita itu. Aku sendiri tak tahu dari mana anak ini mendapat ide membuat cerita ini. Menurutku cerita ini sangat cocok, sesuai dengan apa yang aku pikirkan selama ini. Iya. Coba kau bayangkan. Danau Perjuangan. Hei! 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 Kau tuh! Sini! Kau, sini. Bos cuma mau bicara. Kau jangan macam-macam. Ayo. Saya sudah tahu kau. Saya datang ke sini bukan mau ajak kau ribut. Saya mau undang kau bicara. Sini. Jangan kau pikir saya mau membunuhmu. Kalau saya mau, sekarang juga saya bisa. Jadi saya tunggu kamu. Tigor. Sam, jalan. Kita ini cuma bisa ikhtiar, Pak Sabar. Kalau belum diridhoi, ya pasti nggak akan berhasil, Sabar. Semua ini harus diimbangi dengan niat ikhlas untuk membuat kehidupan yang lebih baik untuk kesejahteraan keluarga kita. Baru proposal Pak, lebih meyakinkan. Iya. Kalau Bapak bilang dari dulu maunya begitu sudah saya buat sebetulnya. Cuman ini nih Pak, kayaknya poin nomor 3
Ya, landscape ini kayaknya bisa diturunin dikit ya, biar kompetitif. Itu masalah kecil itu orang ketik-ketik aja itu Pak. Kan Bapak tahu sendirilah, yang lain yang mengerjakan saya juga ujung-ujungnya. Pokoknya Bapak mainkan bagian Bapak, saya mainkan bagian saya. Gol, mantap sudah. Iya, tapi tetap lo harus ikutin tor yang sudah saya kasih ya. Yang paling penting itu begini Pak, bagaimana Bapak bisa mengatur Pak Garin itu supaya dia bisa merubah bagaimana persyaratan peraturan itulah Pak, itu yang paling penting lah itu. Ya, itu tetap harus sesuai tor Pak. Ya. Tapi gini aja deh Pak, yang penting kesepakatan kita persentasenya tetap ya. Oh iya, pasti tidak akan pernah berubah dari yang kita sudah janjikan. Bagian Bapak tetap bagian Bapak. Alhamdulillah. Ya. Ini Pak. Oke Pak, terima kasih banyak. 10 juta penduduk di Jakarta hidup berdesak-desakan di atas tinjanya sendiri. Dan sebentar lagi kota ini akan tenggelam. Ya, dan kamu pulang ke sini juga. Kok gitu sih? Enggak, maksud aku bener deh. Nih ya, tiap rumah, tiap gedung di Jakarta ini punya septic tank sendiri. Dan di Jakarta lahan makin sempit. Mereka bikin septic tank di bawah ranjang mereka sendiri. Iya, benar kamu. Tapi coba kamu tengok. Tidak semua rumah di sini punya pekarangan seluas rumahmu. Hate this place. Komentarku masih tetap sama. Kamu ini terlalu romantis. Kamu nggak akan pernah bisa lah hilang dari bayang-bayang papamu. Hehehe, bisa. Kita tinggal pergi aja ke Samosir. Oh itu kamu ngalaman aku juga kan? Kita? Iya kita. Aku sama kamu. Kita tinggalin aja nih Jakarta sama tinggal-tinggalnya. Oh ya? Kamu pikir 10 juta manusia yang tinggal di Jakarta ini mereka datang dari mana? Mereka datang dari tempat-tempat seperti Samosir. Seluruh Indonesia. Tahu kamu kenapa? Karena di sana cuma ada alang-alang dan batu. Danau biru. Matahari yang cerah sepanjang tahunmu itu. Cuma milik orang-orang yang tinggal seperti kamu. Kamu kasar, Ha. Aku romantis ya, aku romantis. Tapi aku bisa berkata begitu karena aku baca karya kamu. Karena aku baca novel kamu. Aku kira aku punya teman berbagi loh. Kayak aku salah. Kamu emang gak kenyangat. Tapi kamu nulis tentang batu. Batu-batu vulkanik, danau biru. Di mana tempat lahir orang-orang Batak. Aku pikir kamu tahu apa yang kamu tulis. Enggak ya ternyata. Papa aku korupsi ya. 2 tahun aku di Amerika baru tahu kalau papa aku korupsi. Aku makan, aku besar, aku sekolah, aku bisa mengejar cita-cita aku, semua aku bisa melakukan semua yang aku lakukan sampai sekarang karena papa aku korupsi. Enggak. Papa aku enggak dijeblosin ke penjara. Tapi kamu tahu gak? Uang-uang itu datang dari tempat-tempat yang gelap. Bertimbun-timbun. Semakin mereka bertimbun, semakin mereka ngantuin kamu. Sekarang salah. Kalau aku membayangkan tempat yang jauh, tempat yang indah, tempat yang tenang, tempat yang sebenarnya kampung halaman aku juga. Salah. Salah kalau aku nggak mau masuk dalam permainan ini. Salah ya? Kalau di kampung enak kita. Jam 6 sore kita selesai narik angkot, kita ke Lampung. Kita minum tuak. Di sini jam 2 pagi masih ngetem kita.
Ya beginilah di Jakarta, Gor. Terbalik hidup kita dibuatnya. Di sini ada sewa, kita ambil sewa. Ada obyekan, kita ngobjek lah. Ah, macam suruh kali kau itu bicara. Survival. Ya sudahlah, aku bawa angkot kau sekarang ya. Aku baru mau narik, Gor. Kau tenanglah, nanti semua uang kau itu kau bawa. Tapi kau hati-hati lah mobil ini. Iya, iya. Janji ya. Survival. Survival. Ya, aku bawa angkot kau ya. Ya. Kau hati-hati tapi. Iya, iya. Pinter kali kau, ah? Hah? Mau minum? Hah? Mau minum? Sini. Ayo. Bang. Hat. Daripada kau minum di rumah, bisa merepet kakak kau seminar itu. Jadi minum sini aja lah. Gak apa-apa bohong sekali-sekali. Yang penting kita tahu batas. Iya, Bang. Sahabat cewek kau itu? Cewek yang kaya itu, apa kabar dia? Bukan cewek kaya dia, Bang. Dia cewek kaya. Kau mau bilang apa lagi? Cewek kaya lah. Ah, hah? Mungkin aku bukan laki-laki seperti itu. Nggak lihat kayanya aku. Kau itu pengarang hebat, Hat. Hah? Kau bisa pelintir kau punya bahasa itu sampai kau sendiri lupa. Mau tahu apa, Bang, sama mauku? Kau mau tulisan kau dibaca orang, laku. Tapi kau juga mau ditipu sama orang. Lalu datang cewek cantik, kaya, terbirit-birit dia sama tulisan kau. Jatuh cinta mampus dia sama tulisan kau. Lalu kau tanya sama abang kau ini, kau mau apa? Kau kawinin dia lah, Hat. Setidaknya dia masih suka sama tulisan kau. Setidak-tidaknya dia kaya, Hat. Gimana laku kali tulisan kau itu. Sedang mabuk abang ini, pikiran abang kacau. Hei, makin mabuk makin jujur kita. Sudah kau kawini dia, Hat. Bagus. Masih ada orang yang percaya sama tulisan kau. Bagus kau sendiri masih percaya sama tulisan kau. Hah? Daripada kau ikut abang kau ini, jual-jual omongan, tipu-tipu, cari proyekan kanan kiri, tender-tender babi. Hah? Tai kucing lah. Ini tukang sampah palsu kita itu ya. Kamu masih kenal saya? Seharusnya dulu tuh kau kasih mati sih. Daripada jadi masalah buat saya sekarang. Jarang ada orang Batak yang kesini langsung dipanggil sama bos. Hari ini kau boleh panggil bos. Kau jangan sombong. Jalan. Bos. Ya.
Jakarta ini orang hidup harus berkawan. Kalau kau bukan kawan, kau pasti lawan. Aku tidak pernah cari lawan, Bang. Duduk. Saya sudah lihat kerja kau. Bagus. Kau naik pangkat. Aku tidak butuh pangkat dari siapapun, Bang. Kau pikir kau ambil setoran timer di pangkalan itu pangkat dari siapa? Dari aparat yang kau bayar tiap malam? Dari jantung? Begitu kau pikir? Aku tidak kenal siapa Abang. Dan aku tidak tahu apa urusan Abang dengan jantung. Kau pikir kau tidak punya urusan sama saya? Aku tidak punya urusan di sini, Bang. Kalau tidak ada yang lebih penting lagi untuk dibicarakan, pamit, Bang. Saya tahu kau yang bantu jantung. Saya tahu jantung untuk nyawa sama kau. Apa buktinya? Martin, siap. Panggil dia. Baik, Bos. Udah, masuk. Malam. Malam. Mau ketemu Bapak? Iya, Bu. Sebentar. Pak? Neng, bikin kopinya 2 ya. Iya, Bu. Aku lihat kau pemuda yang bertanggung jawab. Satu kampung lagi sama aku. Kita pernah bertemu dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Bukan berarti aku tidak suka sama kau. Kau tidak punya pekerjaan, itu gampang diurus. Aku lihat kau benar-benar pemuda yang gigih. Karena kau berani datang kemari dan langsung meminta kepadaku. Kamu benar-benar mencintai anak gadisku Mona. Iya, Pak. Saya mencintai Mona. Sebagai orang tua, aku hanya bisa mengikuti keinginan anak-anak. Tapi sebagai laki-laki, rasanya masih ada urusan kita yang belum selesai. Kau bersedia? Tanda tangani dan segera kembali kemari. Tapi saya harap Bapak tidak menceritakan hal ini kepada Mona, Pak. Setidaknya dalam waktu dekat ini. Jadi dulu Bang, aku ini ada kenalan pedagang karet dari Siantar. Setiap hari dia bawa karetnya itu ke Toke. Tapi sebelumnya dia buatlah bongkahan-bongkahan besar. Tahu matinya kenapa? Kenapa tuh? Turun bro Bang. Turun bro dia. Tapi cuma di Jakarta inilah kertas bisa jadi kepeng, bisa jadi uang.
yang namanya proposal. PROPOSAL, proposal. Tapi Bang, Abang itu harus hati-hati. Nah, kenapa rupanya? Kalau ada salah selembar saja itu sertifikat, Abang bisa kena perkara. Repot awan dong. Itu perkara kau, bukan aku, Bang. Perkara kau. Hat. Sinilah, Hat. Apa kau di sana? Sinilah. Inilah kau mesti kenal sama abang-abang ini, ya. Yang ini namanya Bang Togak, pengacara hebat dia. Kalau ada masalah, kau harus datang ke dia. Jangan siapa teman kau itu pengacara itu yang siapa yang kawin sama janda terus itu? Parhana. Salah, siapalah namanya dia. Abang ini pengusaha dari Medan, apapun dia punya. Sampai di Jakarta, jualan apa Bang? Toko kelontong, kelenteng, apa semua kelentang semua. Ada pokoknya. Silahat lah. Ngapain kau situ? Ya udah kita nyanyi lagi lah. Kamu aja dulu, Bang. Aduh. Aku masuk dulu ya. Ayo. Sri lala, sirege tumba, sirege tumba, enak seko, seko dainak, seko dainak, seko dainak, seko, tri lala, sirege tumba, enak seko. Kak Mona tidak ikut, Bang. Kayak mana kau nih? Masa kita ajak dia minum-minum tua? Bener juga ya, Bang. Tidak disangka ya, Bang. Abang Sabar itu bisa sukses seperti ini, Bang. Punya rumah besar seperti ini, Bang. Emang tulisan abang itu emang sakti, Bang. Ya sudahlah, janganlah kau bahas-bahas itu lagi. Abang marah ya? Aku tuh masih kagum sama abang. Abang itu pengarang paling hebat yang pernah aku tahu, Bang. Igor, kasih aku pinjam kunci kosmu. Aku mau pindahkan barang-barangku di tempat kontrakan Bang Sabar yang lama ke tempat. Soal barang-barang besok lah, Bang. Tidak enak sama kawan-kawan dari kampung, Bang. Dipikir kita sombong pula, Bang. Ya? Keterlaluannya Papa. Papa jual anak kita demi ambisi Papa. Mereka saling mencintai. Siapa yang bisa mencegah? Tapi bukan dengan cara mengawinkan dia dengan si gembel itu. Mau dikasih makan apa dia? Ujung-ujungnya si Sahat itu akan netek sama kita. Kalau bukan karena Papa akan jilat si Junjunan itu terus-menerus, nggak akan Papa tengok si Sahat walaupun dia satu kampung sama Papa. Ini karena ambisi Papa yang nggak jelas. Aku diundang Bos Clement. Clement, siapa tuh? Ini anak Medan yang saya bilang kemarin, Bos. Halo, Bos. Kapan-kapan kasih deh kerjaan. Iya. Makasih, Bos. Suruh minum. Good.
Coba cek nyalinya. Berani nggak dia sama cewek? Abang tahu kau di sini, Nisa. Dari mana abang tahu? Gor, mulai besok lu udah kagak jadi temer lagi di sini, Gor. Ini tempat bakal jadi mall, Gor. Clement mau nguasain tempat ini. Soal duit, lu kagak usah khawatir. Clement bakal ngasih kita jatah jadi debt collector. Iya, Bang. Tapi abang ini berteman dengan orang yang pernah mau tikam abang. Aku tak paham, Bang. Ini Jakarta, Gor. Kampung gua habis. Anak-anak gua kagak kerja, pengangguran, luntang-lantung. Gua miskin di kampung gua sendiri. Sudahlah, Bang. Kita kerjakan aja. Besok-besok abang nggak usah jemput Nisa lagi. Nis, Nisa. Kalau abang boleh tahu kenapa, Nis? Nisa nggak pantas buat abang. Nisa, kau tunggulah abang sebentar, Nis. Abang mau bicara. Nisa. Nis. Sejak awal abang itu sudah tahu kalau Nisa itu kerja malam. Tetap aja bang. Abang tuh nggak tahu siapa Nisa sebenarnya. Dari awal tuh aku udah tidak percaya kalau kertas-kertas itu bisa jadi duit. Kalau proposal-proposal itu bisa bikin orang jadi kaya. Tapi Bang Abai selalu bilang, setiap orang dapat jatah. Nah, perkara Bang Abai yang dapat ini, jatahnya sopo saya ngapa ngambil? Aduh Minar, aku ini kerja pakai keringat. Nggak ada ambil-ambil uang orang. Bang Abai lebih baik kerjain proyek yang kecil-kecil seperti dulu. Belum lama kita tinggal di rumah gedong, sudah dapat perkara. Sudahlah, kau ini nggak tahu apa yang kau bicarakan itu. Karena aku nggak ngerti, makanya aku nanya. Karena yang datang itu bilang, Bang Abai nggak boleh pergi kemana-mana. Kalau nanti
Bang Abai dicari terus Bang Abai ndak ada, malah dikiranya Bang Abai kabur. Sebenarnya nih Bang Abai maling apa toh? Curi apa? Cak, kau duduk sini. Biar abang jelaskan sama kau ya. Kalau orang bilang abang ini maling, ya, masih lebih banyak lagi maling di luar rumah ini. Pakai dasi dia, hah? Pakai surat keputusan segala. Kau tahu yang diambil berapa? Miliaran minar, triliunan minar. Jadi janganlah kau tuduh abang ini maling. Mau pakai surat keputusan, mau cuma 1 sen, mau triliunan, yang namanya maling, tetap maling. Nggak adil lah. Kalau kau mau ngomong maling, yang datang tadi ke sini itu yang maling. Sahat itu sama teman-temannya itu yang maling. Sahat itu teman-temannya sekarang itu maling semua. Bukan aku. Gak usah sebut-sebut nama orang lain. Bisa berabe urusannya. Siapa itu? Coba kau lihat dulu. Permisi. Permisi. Dek. Bapak atau ibumu ada di sini, Dek? Di mana bapak ibumu? Bapak, Ibu, saya bawa surat perjanjian dari pihak leasing. Atau motornya saya bawa, Pak. Ibu. Tak bagus ini. Coba kalian perhatikan itu di halaman 18. Ini, coba baca itu. Rakyat berkumpul di depan gedung tempat mereka yang bersafari. Para borjuis itu menyatakan tragedi di desa mereka sebagai bencana nasional. Bahasa apa ini? Kekiri-kirian, macam PKI. Partai besar kok berbicara seperti bahasa demonstran kelas puber. Aduh, kita kecolongan ini Marudi. Siapa yang menulis ini? Siapa? Sesuai kebijakan rapat bulan lalu, Pak. Majalah kita ini hendaknya bisa menjadi majalah yang bermutu untuk dibaca masyarakat luas. Kalau soal itu aku hafal betul itu keputusan rapat kemarin itu. Aku tidak tanya itu sama kau. Yang aku tanya siapa yang menulis ini, siapa? Kalau belum sanggup menjadi pemimpin redaksi, belajar dulu jadi wartawan biasa. Sudah kubilang, janganlah kau sok tahu. Tulis yang biasa-biasa aja. Saya menulis juga berdasarkan petunjuk dari rapat, Pak. Dan menurut saya memang begitulah seharusnya. Alah, lupakan saja hasil rapat-rapat itu. Apa yang dia bicarakan itu, ini, itu, ngomong perubahan. Yang ada di kepala dan otaknya itu cuma itu-itu aja. Ini, aku kasih tahu kau. Majalah ini cuma untuk menyenangkan sponsor-sponsor. Isinya tak penting. Ini cuma oleh-oleh. Kalau kau mau pergi ke rumah kawan kau, kasih dia lalu kau pinjam uang. Kau
cuma tukang tulis, bukan penulis. Ngerti kau? Bang, aku yakin saat akan bantu. Kau nggak usah repot, Gor. Ya tidaklah, Bang. Tidak ada yang repot kalau buat abang. Jangan kau lupa, saat itu Kroco. Jangan kau bebani lagi dengan persoalan ini. Teman-teman dia kaya, Bang. Mungkin ada yang bisa bantu. Lagi pula abang tidak salah. Sudahlah. Sudah. Mereka mau bantu kalau ada untungnya. Kau lihat aku ini apa? Hah? Sahat sudah punya kehidupan sendiri. Tidaklah, Bang. Aku masih yakin saat akan bantu, Bang. Ya, terserah kau lah, ya. Kata yang jemput Bang Sabar bilangnya Bang Sabar cuma jadi alat perasan. Tapi kasusnya bisa berhenti, asal diurusnya sekarang. Jangan sampai ke pengadilan. Karena kalau sudah ke pengadilan, yang nggak salah bisa jadi salah. Aneh, orang nggak salah bisa jadi salah. Terus mereka bilang apa lagi, Kak? Harus cari orang yang kenal sama komandannya. Nah, biar orang itu yang nego. Tapi uangnya kita siapkan sekarang. Banyak Bang yang diminta, Kak. Emangnya uang Bang Sabar cukup untuk kasus ini? Jual rumah ini. Jual rumah ini? Bukan begini caranya, Kak. Kamu bantu mbakmu carikan orang yang mau beli rumah ini. Jangan pikirin perasaan mbak. Mbak udah biasa hidup susah. Bang Sabar nggak boleh jadi alat perasaan. Coba itu motor. Jangan bang, jangan. Lepas nggak? Saya bayar ya, jangan. Apaan sih? Jangan mau perempuan. Nah, cukup. Udah urus aja kau punya urusan, ya? Bang Sabar di penjara. Kasus apa, Gor? Susah aku jelaskannya, Bang. Dia harus ikut rapat hari ini. Papa sudah mati-matian membela dia di depan Pak Ketua. Kawannya butuh bantuan, Pak. Tunda dulu. Ayo. Iya. 3 kali kok, Bang. Tukang tagih kita. Kau pikir bos tidak tahu saya kasih kau kemari? Kau keliru. Bos senang saya kasih pelajaran buat preman sok menolak seperti kau. Kau pikir kau orang Batak hebat sekali? Bakal jadi kepercayaan bos. Daripada saya orang sekampung sendiri. Aku tidak punya urusan sama kau. Kau kawan aku sekarang. Apa yang bisa aku bantu? Ibu beruntung. Biasanya kalau bukan cash, mereka tidak mau terima. Itu juga karena mereka kenal baik dengan saya. Dan saya mau jamin buat ibu. Kalau bukan karena Tigor baik dengan saya malas urusan seperti ini. Saya kasih ke anggota aja biasanya.
Biar kita bukan satu suku, sudah sewajarnya kita hidup saling tolong-menolong. Orang sekarang bilang itu Bhinneka Tunggal Ika. Zaman sekarang ini gak ada yang gratis. Semua pakai uang. Naik taksi pakai uang, pengamanan pakai uang, nyebrang jalan pakai uang. Di Jakarta ini kita harus hidup pandai-pandai. Begini saja, Bu. Saya akan bantu Ibu supaya suami Ibu tidak di dalam. Sisa dari semua itu, Ibu boleh pakai untuk usaha. Mana, Bu? Sini. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya pamit. Makasih, Bos. Oke. Aku nggak nyangka, Bang, kalau kejadiannya akan seperti ini. Jangan cengeng lah. Sudah pernah jadi orang miskin. Dan sudah pernah jadi kere, ahli kere. Kalau sekarang dapat kesempatan jadi orang kaya, ya bonus lah. Gak ada ruginya juga kita. Bang, aku minta maaf, Bang. Apa? Aku gagal minta tolong sama Sahat. Sampai Kak Minar harus jual rumah baru Abang. Ada. Biarlah. Jadi kau ketemu dia? Iya, Bang. Sudah hebat dia sekarang ya? Sudah sukses dia, Bang. Semoga senang lah hati dia. Nah. Mau kamu kemana kan buku-buku itu? Simpan. Simpan di mana? Di sini juga tersimpan. Simpan di gudang. Nanti kalau dia butuh tinggal disumbangin. Kenapa nggak bilang-bilang? Kamu ini kenapa sebenarnya? Itu juga mau kau gudangkan? Yang mana? Itulah. Yang ini. Tulisan kamu ini. Ini justru paling penting. Dulu kau bilang kau suka. Dulu kamu gak lap sepatu papa. Mona, ngomong apa kau nih? Hah? Kamu gak denger juga? Kamu tuh udah jadi lap sepatu papa. Kamu sama laki-laki semua yang udah aku tinggal, aku buang jauh-jauh sebelum kamu datang. Dulu aku pikir kamu tuh beda. Tapi sekarang kamu udah berhasil bikin aku jadi perempuan paling tolol sedunia. Mana katanya kamu mau ngajak aku pergi dari sini? Mana? Apa jangan-jangan emang ini kamu sengaja supaya kamu bisa bertahan di sini, supaya kamu bisa sukses? Kau pikir punya pilihan apa? Hah? Pernah kau kelaparan? Kau pernah jadi miskin? Enggak. Kau hidup di rumah gedongan di pusat-pusat dunia, Amerika. Yang kau bayangkan tentang pergi dari sini, danau biru, langit yang indah, pelesiran seumur hidup, itu cuma bisa keluar dari mulut terpelajar kayak kau. Anak gedongan yang perutnya selalu kenyang dan karenanya kau selalu punya waktu untuk punya mimpi.
Nay. Kenapa pula kau menangis? Janganlah menangis, Nay. Udahlah, abang sudah di sini sekarang. Sudah ada abang. Kapok ya, Pak. Jangan diulang lagi ya. Gak perlu itu tender-tender proyek-proyek menteri. Iya. Aku nggak mau abang tinggal lagi. Aku nggak bisa hidup tanpa abang. Oh iya. Kan abang sudah di sini. Kalau abang di sini, nanti kita bisa kaya lagi. Nggak perlu, nggak mau. Yang penting sama abang. Iya, jangan dicubit lah. Jangan dicubit lah. Sudah. Sekarang mending kau bikin abang kopi, ya? Yang enak, supaya nanti enak juga malamnya, kan? Iya. Galak, inang sekar. Nggak nyanyi. Kalau parah suka lempar panci. Ya bener nih aku lempar. Janganlah, tapi lempar aja. Nggak apa-apa. Lebih kau lempar supaya kau senang. Kalau senang kau nggak nangis lagi sayang. Udahlah. Udah bikin kopi buat abang, ya? Hei! Sorry ya. Nggak ada lagi. Oh iya, Wah. Motor balik, abang balik. Ditebus tuh motor. Iya, Bu. Baru ditebus lunas hari ini. Beneran nih, Bang? Pegang lah. Nis, enak punya laki. Ibu bisa aja. Ibu juga kan ada lakinya. Ada dong. Ya udah berdua ngobrol aja, nggak didengerin kok. Nisa, kau jual lah motormu itu untuk modal dagang di kampung nanti. Iya, Bang. Jupang hari, Jupang bulan, Jupang nang taon musim, ari-ari tapi sudah so adong namoru HP mengalam sudah hari-hariku mengalam loja memikiri so adong namu barope HP umur mengalam matua so tarulahan HP daging penuh ngalam loja so tarabatan so adong nahuda botope mekena mau nang hosohana mekena mau unang marsana. Abang pergi ya. Sebelum ada Indonesia, sebelum ada NKRI, sudah ada bangsa Batak. Kalau kita, Hamu, Amanginang. Saatnya sekarang meraih kejayaan yang pernah kita miliki di masa lalu. Saya, Beni Junjunan Nasution, mendeklarasikan diri saya, niat saya untuk ikut serta dalam perhelatan bangsa sebagai calon presiden. Panas! 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 Panas!
Bapak Benny Junjunan Nasution. Sipata marimas tu rohaku mengalului nasilia marhusori di bagasa rohakon lau bajono kogarai alai salpu magara tinggal orbuk nama jala salpu maratiur na holom na maro hey yeah 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 oh. La 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 hey yeah 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 oh. La 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 la. Waktu kenal kamu dulu, pertama kali aku ketemu kamu. Aku bilang sama diriku, ini laki-laki yang aku tunggu. Laki-laki itu punya cita-cita yang hebat. Dan aku yakin, aku pasti akan bahagia kalau aku bisa mendampingi cita-cita itu. Tapi kamu lupa sama diri kamu. Semua kekuasaan ini, uang haram itu, pencitraan, kamu dengan kemampuan kamu udah mengelabui orang. Bukan hanya aku, Sam. Orang banyak. Setiap kita membayangkan apa yang tidak kita punya, kau punya semuanya. Dan aku tidak punya apa-apa. Mungkin kau melihatku terlalu sempurna dulu. Persis. Kita bahkan gak bisa jadi diri kita sendiri ketika kita bertatapan. Itulah yang membuat semua ini sudah tidak pantas lagi untuk kita jalani bersama. Nisa, nanti abang pulang ke Samosir, Nisa ikut ya? Nanti Nisa ngapain di sana, Bang? Kawin lah, kita buat anak yang banyak. Cita-cita Abang gimana? Abang sudah menemukan cita-cita abang. Kau, Nisa. Kerja dulu ya, Bang. Bisa.
Ada tugas dari bos buat kita. Bos kasih kerja apa? Kamu tahu pekerjaannya apa? Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau siapa? Ha? Pekerja keras? Pemersatu semua suku, ha? Jangan mimpi kau. Apa? Sebenarnya dari dulu tuh saya ingin kau mati. Cuma sama Speaker Clemens. Sorry, Gor. Daripada orang disapu kampus dan gali batu supaya bisa makan, lebih baik saya gali kuburan buat kau saja. Orang-orang memang suka menatap ke kejauhan. Tapi mereka lupa dari mana mereka datang. Aku dengar kau tak datang pada pemakaman Tigor. Juga pemakaman Sabar. Minar cerita itu semua. Tersesat aku, Guru. Selalu ada cara untuk menyelamatkan orang pada saat-saat sulitnya. Sebagian ada yang beribadah. Sebagian lagi ada yang berkarya. Lalu kau, apa karyamu? Tidak ada. Lalu kenapa kau mengeluh tersesat? Sebenarnya kau punya hal yang bisa kau pegang, tapi kau buang. Kau maunya cuma mengambil, tapi tidak mau menghasilkan. Begitu sudah tidak ada yang diambil, kau mengembek begini. Begitu ya, cara orang-orang di Jakarta. Sudah berusaha aku. Tapi mereka menipu dan merampasku. Mengerti aku. Lalu kau menipu dirimu sendiri begitu.
Lihatlah danau ini. Kawah raksasa yang berpuluh-puluh kilometer panjang dan lebarnya. Belum lama ini, 11.000 tahun yang lalu, umat manusia yang namanya Homo sapiens nyaris dihabisinya. Tapi orang Batak lahir di sini. Beranak pinak mengisi kolong langit. Bukan gunung berapi atau bencana yang membunuh manusia. Begitu kan katamu? Yang kau tulis dalam novelmu itu? Iya, Gur. Tapi apa Sahat? Apa Sahat? Kau lupa sama kata-katamu sendiri. Tapi bukan gunung berapi dan kawah raksasa yang membunuh manusia. Yang membunuh manusia adalah kerakusan dan ketidakpedulian. Kesendirian dan ketakutan. Itulah kawah-kawah yang sesungguhnya. Gunung-gunung berapi yang sesungguhnya tinggal di dalam diri manusia. Mata merimas tu rohaku mengalului nasib dia. Si pataro tu rohaku nagu berengi torang gamina yang tadi konoku dalam naung evolusian
Marhusori di bagasar rohakon Albajono kogarai Hapi no ngadong dong na jumolo siana Albajono kolatusi Alai pumagara tinggal orbuk nama Jala salpu mana tiur na holong na marong Hey yeah 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 oh. La 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 Hey yeah 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 oh. La 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 Malam sudah hari-hariku Malam loja memikiri Soadong namu banope Ape malam matua Sekarulahan Ape datang so I don't